Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Elar, Kelurahan Tibukondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya, Yeremias Octavianus Madu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di bawah naungan Universitas Flores. Pada hari ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKIM video pembelajaran. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengajar materi konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap Indonesia di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Elar dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Mau tahu keseruannya? Selamat menyaksikan di kelas. Selamat siang adik-adikku sekalian. Siang, walau siang tetap semangat. Oke, terima kasih. Siang, walau siang tetap semangat. Mantap. Baik, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta Adik Usman untuk bawa kita dalam doa. Dan teman-teman, marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka dan menutup doa ini secara ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, Pak Guru mau tanya kabar kamu. Apa kabar kalian siang ini? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Mantap anak-anakku sekalian. Kamu hari ini sangat luar biasa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru mau sudah kamu mengecek kira-kira keadaan kebersihan di lingkungan sekitar kamu. Bisa dilihat dengan baik lingkungan belajar kamu. Siap, aman terkendali Pak. Aman dan terkendali lingkungan belajarnya? Siap. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita memulai lagi kegiatan pembelajaran kita di pertemuan ketiga hari ini. Pertemuan hari ini kita membicarakan tentang konferensi meja bundar atau biasa disingkat KMB dan sikap Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau dan media lain. Yang berikut, tujuan pembelajaran menganalisis respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia secara tepat. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk pengakuan Mesir, India, Australia, PBB, dan konferensi meja bundar serta sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dampak dari dukungan dan pengakuan Mesir, India, Australia, dan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Guru mau tanya, kira-kira apakah kalian masih ingat materi kita di pertemuan minggu lalu? Masih ingat. Kira-kira kita membahas tentang apa di pertemuan minggu lalu, anak-anakku sekalian? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Pengakuan kemerdekaan dari India dan Australia. Pengakuan kemerdekaan dari India dan Australia. Kita berikan tepuk tangan untuk hari kita. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Pengakuan baik, benar sekali. Materi minggu lalu adalah pengakuan kemerdekaan dari India dan Australia. Materi hari ini adalah konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Pak Guru sekali lagi mau tanya, kira-kira kamu masih ingat kaitan materi minggu lalu dengan materi minggu ini? Materi hari ini? Masih? Silakan, Gio dulu. Sama-sama masih membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Sama-sama masih membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk Gio. Ada lagi? Oke, silakan. Australia sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia sampai pada konferensi meja bundar. Luar biasa sekali, Australia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia sampai pada konferensi meja bundar. Materi hari ini yang kita sudah bahas, makanya muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita selesaikan dalam bentuk kelompok pada hari ini. Adik-adikku sekalian, sebelum kita dibentuk dalam kelompok, Pak Guru sedikit memberikan beberapa gambar yang ada di dalam LKPD, yang nanti akan dibuat dalam LKPD, tetapi dalam PowerPoint Pak Guru sudah siapkan beberapa gambar. Saya mau tanya kepada kamu, kira-kira kamu paham tidak tentang gambar-gambar ini? Ya, silakan Jeffrey. Siap, paham, Pak. Oke, kira-kira apa yang kamu paham tentang gambar ini, Jeffrey? Setelah pengamatan saya, yang saya paham tentang gambar ini adalah perjanjian Rom-Royem. Perjanjian Rom-Royem. Berarti ada beberapa delegasi yang ada ikut dalam perjanjian Rom-Royem. Ada Van Royen, ada Muhammad Royen. Nama Van Royen dan Muhammad Royen yang terakhirnya bisa disebutkan dalam sebuah nama perjanjian yang disebut nama perjanjian namanya Rom-Royen. Luar biasa, adik. Kita berikan tepuk tangan untuk adik kita dulu. Terus itu ada beberapa gambar lagi. Saya mau tanya lagi. Kira-kira kamu bisa jelaskan ketiga gambar itu atau tidak? Adik-adik, saya minta kamu untuk menjelaskan ketiga gambar itu. Ada yang bisa? Ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada gambar ketiga. Kira-kira siapa yang bisa? Coba. Oh, Jeffrey lagi. Oke, silakan Jeffrey. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini saya mengamati gambar yang pertama. Setelah pengamatan saya di gambar pertama berbicara berkait dengan keberangkatan delegasi KMB dari lapangan terbang Kemayoran Jakarta 6 Agustus 1949. Oke, luar biasa sekali Jeffrey. Tepuk tangan untuk Jeffrey. Keberangkatan delegasi konferensi meja bundar dari lapangan terbang Kemayoran Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1949. Ada lagi gambar yang kedua. Usman, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya mengamat pada gambar yang ketiga. Dari pengamatan saya, di situ komisi meja bundar, konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 diwakili oleh Menteri Van Marseven sedang memberikan sambutan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Adik Usman. Luar biasa. Lagi satu gambar lagi. Lagi satu gambar lagi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mida. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi menurut pengamatan saya pada gambar kedua yaitu berkaitan dengan delegasi KMB dari Indonesia tiba di lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Nederland. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mida. Terima kasih adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Terima kasih, kalian sungguh-sungguh luar biasa. Saya yakin dan percaya kamu akan mengingat ini semua dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Kembali lagi, hari ini kamu dibentuk dalam 4 kelompok. Materi yang harus kita selesaikan hari ini berdasarkan LKPD ada 4 materi itu. Yang pertama, negara-negara boneka buatan Belanda. Yang kedua, perjanjian Rom-Royen. Yang ketiga, konferensi inter-Indonesia. Dan yang keempat, konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Makanya kamu dibentuk dalam 4 kelompok seperti ini. Nanti Pak Guru akan membagikan buku sumber yang harus kamu selesaikan dalam materi yang ada di LKPD.
Kelompok. Ya. Kelompok. Oke, baik. LKPD sudah dibagikan, buku sumber sudah diberikan, modul juga sudah saya berikan untuk kamu. Silakan kamu berkolaborasi dalam kelompok kamu masing-masing. Saya yakin bahwa kamu bisa untuk berkolaborasi dalam kelompok-kelompok kecil kamu. Kenapa kamu diperbiasakan untuk berdiri dalam berkolaborasi dalam kelompok seperti ini? Supaya kamu bisa saling berbagi pikiran, berbagi apa yang kamu temukan bersama dalam kelompok itu. Guru yakin dan percaya kamu semakin hari semakin bisa untuk melakukan hal ini. Masih semangat adik-adik? Masih. Biasa, silakan lanjut tadi. Nanti semua orang harus terlibat ya. Kita harus bertanya kepada ini dan ini. Ada yang bawa handphone? Ada yang bawa HP? Ada? Bisa cari juga sumbernya di HP. Bisa juga cari sumbernya di HP. Nanti dari semua kita harus aktif, oke? Biar jangan terlalu serius, santai saja, santai saja, jangan terlalu serius, santai saja. negara apa saja yang terlibat dalam perjanjian Romroy? Menurut saya, negara yang terlibat dalam perjanjian Romroy adalah negara Indonesia dan Belanda. Terima kasih sekali. Dimulainya perjanjian Romroy jadi pada tanggal 17 April 1949. Kira-kira kapan ditandatanganinya perjanjian Romroy? Bagaimana teman Fen? Menurut saya ditandatanganinya Romroy pada tanggal 7 Mei 1949. Jadi ditandatangani pada 17 Mei 1949. Kemudian 7 Mei 1949. Kemudian kira-kira perjanjian Romroy ini namanya diambil dari mana? Bagaimana menurut teman Fanti? Baik, menurut saya nama perjanjian diambil dari kedua pimpinan delegasi, Muhammad Roem dan J.H. Van Royen. Oke. Jadi nama perjanjian Romroy diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen.
Terima kasih. Kemudian kira-kira apa tujuan perjanjian Romroyen? Jadi tujuan perjanjian Romroyen adalah untuk menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman kelompok saya. Jawaban atau pendapat dari teman-teman akan saya tulis kemudian kita presentasikan ke kelas kita. Mantap. Ada lagi yang berikut dalam kelompoknya masing-masing? Silakan. Kelompok 3. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui materi kelompok kita yaitu berkaitan dengan konferensi inter-Indonesia. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, saya minta partisipasi dari teman-teman kelompok dengan memberikan pendapatnya terkait dengan materi kita. Langsung saja kepada teman Dio. Menurut pendapat saya, konferensi inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Baik, terima kasih pendapat dari teman Dio. Berikutnya kepada teman Vera. Menurut saya, konferensi inter-Indonesia pertama dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada teman Marlen. Menurut saya, konferensi inter-Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada teman Redi. Dampak dari konferensi inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui konferensi inter-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Menurut teman Elvin, hal itulah yang melatar belakangi dilaksanakannya konferensi inter-Indonesia pada Juli 1949 dan BFO yang didirikan di Bandung pada 27 Mei 1948 merupakan lembaga permusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari Republik Indonesia. Saya sebagai ketua kelompok minta masukan dari teman-teman kelompok semua, yang dimana kita pada kesempatan ini untuk membahas sebuah masalah, yaitu pembentukan negara-negara boneka buatan Belanda. Jadi bagaimana menurut teman Agi terkait dengan masalah ini? Menurut saya tujuannya adalah mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, baik, terima kasih teman Roni. Tadi teman Roni menyampaikan tujuan dari pembentukan negara boneka Belanda oleh Belanda. Terus bagaimana menurut teman Jelita? Baik, menurut saya, tahun berdirinya negara boneka adalah pada tahun 1932. Nah, baik, terima kasih teman Jelita. Terus menurut teman Linda bagaimana? Negara-negara boneka ciptaan Belanda ada 6, yaitu pertama negara Indonesia Timur, kedua negara Sumatera Timur, ketiga negara Sumatera Selatan, keempat negara Jawa Timur, kelima negara Pasundan, keenam negara Madura. Baik, terima kasih teman Linda yang telah menyampaikan anggota-anggota dari negara boneka Belanda. Terus bagaimana menurut teman Rita? Baik, menurut saya, selain negara-negara boneka diciptakan oleh Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang memiliki otonomi seperti Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka Belitung, dan Riau. Pendapat dari teman-teman berkait dengan konferensi meja bulat itu seperti apa? Dari saudara Aldo, kira-kira menurut saudara Aldo seperti apa konferensi meja bulat? Jadi menurut saya konferensi meja bulat ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu sebagai berikut. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini pada intinya Belanda tidak dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. Terima kasih. Bagaimana menurut teman Riti?
baik menurut saya hasil konferensi meja bundar Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat dan merupakan uni kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi di sini pada intinya untuk menginti hasil konferensi meja bundar yaitu Indonesia adalah negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Terima kasih. Teman Elsie. Baik, menurut saya tujuan konferensi meja bundar atau KMB yaitu untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada Republik Indonesia Serikat. Baik, terima kasih. Jadi menurut teman Elsie di sini pada kesimpulannya tujuan dari konferensi meja bundar atau KMB itu untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Baik, konferensi meja bundar merupakan konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dalam penyelesaian permasalahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Terima kasih kepada teman ini dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok yang sudah berpartisipasi untuk memecahkan masalah pada poin keempat konferensi meja bundar. Oke, terima kasih banyak. Nanti semua jawaban dari teman-teman dirangkum dan ditulis dalam LKPD kalau disampaikan di depan kelas kepada teman-teman untuk melakukan hasil diskusinya. Masih semangat? Masih. Saya lihat kamu tidak terlalu semangat. Kita bangun dulu, berdiri sedikit. Oke, baik, terima kasih. Supaya lebih semangat kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Bangun pemuda-pemudi. Silakan adik-adik, 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemudi. Silakan kelompok 1 duluan. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami berdiri di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Supaya tidak memperpanjang kata, langsung saja kami membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada teman Agi, saya persilakan. Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah negara lain. Tujuannya adalah menghukum kedudukan pemerintahan Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dari saya, tahun berdirinya negara boneka adalah pada tahun 1932. Negara-negara boneka ciptaan Belanda ada 6, yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Madura. BFO adalah Majelis Musyawaratan Federal yang dibentuk bersama dengan dibentuknya negara-negara federal oleh Belanda, disebut sebagai lembaga boneka karena kelebihannya diatur dan diarahkan oleh Belanda. Untuk kembali mengawasi Indonesia dan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan memecah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Baik, itu saja tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman kelompok. Saya persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bertanya berkaitan dengan tadi materi yang dijelaskan dari kelompok negara mereka. Pertanyaan saya, berikan penjelasan dari kelompok seperti apa yang maksudnya negara mereka. Seperti apa yang dimaksudkan dengan negara mereka. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman Hibri tadi, yang dimana dia bertanya tadi apa yang dimaksud dengan negara boneka ciptaan Belanda itu. Jadi di sini kami menjawab pertanyaan dari teman Hibri. Negara boneka Belanda adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah negara-negara lain. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada lagi? Satu lagi? Oh ya, pilih. Oke, pilih silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, negara apa saja yang terlibat di dalam negara boneka Belanda? Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia itu apa saja? Maksud pertanyaan dari sana, negara-negara apa saja yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia yang merupakan negara boneka tadi? Baik, terima kasih teman Peri tadi telah memberikan pertanyaan anggota atau negara-negara boneka ciptaan Belanda di negara Indonesia. Jadi negara-negara ciptaan Belanda di Indonesia itu ada 6. Yang pertama negara Indonesia Timur, yang kedua negara Sumatera Timur, yang ketiga negara Sumatera Selatan, yang keempat negara Jawa Timur, yang kelima negara Pasundan, dan yang keenam negara Madura. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1 silakan dulu. Terima kasih Pak. Saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perjanjian Rome-Royen pada teman silakan. Perjanjian Rome-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pimpinan delegasi Muhammad Royen dan Herman van Rompuy. Tujuan dari perjanjian Rome-Royen adalah untuk menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Isi perjanjian Rome-Royen dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, isi perjanjian delegasi Indonesia. 1. Sesuai dengan resolusi DKPBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. Isi perjanjian delegasi Belanda 1. Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Berusaha dengan sesungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya persilakan kepada teman-teman kelompok jika ada pertanyaan. Oke, baik, kalau ada pertanyaan, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka yang mereka lakukan dalam kelompok mereka. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya bertanya kepada teman kelompok. Kira-kira apa tujuan dari perjanjian Rome-Royen? Oke, tujuan dari perjanjian Rome-Royen. Ada lagi satu kali pertanyaan lagi supaya langsung dijawab. Ya, Pak. Oke, silakan Usman. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, supaya tidak memperpanjang kata, langsung saja saya ingin bertanya kepada teman kelompok 2. Kenapa delegasi itu disebut dengan perjanjian Rome-Royen? Oke, kenapa disebut perjanjian Rome-Royen?
Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman tadi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya, apakah saya menjawab pertanyaan dari teman yang pertama? Jadi tujuan perjanjian Rome adalah untuk menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Oke, bagaimana Minda? Puas? Oke, terima kasih banyak untuk jawaban dari kelompok 1. Ada satu lagi jawaban? Pertanyaan berikut, jawaban pertanyaan dari teman Usman Harun. Jadi nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi Muhammad Rom dan Herman Royen. Diambil dari nama belakang kedua tokoh delegasi tersebut, yaitu Rom Royen. Jadi perjanjian Rom Royen. Oke, perjanjian Rom Royen diambil dari nama kedua tokoh yang membuat perjanjian itu, Muhammad Rom dan Herman Van Royen. Terima kasih banyak kelompok 2, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak kelompok 2 ya. Kamu luar biasa ini. Sekarang kelompok 3. Nanti teman-teman yang lain bisa simak apa yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok lalu bertanya. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman kelompok untuk membaca. Karena sebagai dari negara-negara BRI ini, maka pemimpin Republik Indonesia akan dibebaskan dan juga yang turut berdasar dalam terselenggaranya konferensi inter-Indonesia. Konferensi inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara pemuka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Konferensi Inter-Indonesia pertama dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan pada 31 Juli sampai tanggal 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Jakarta. Hal itulah yang melatar belakangi dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia pada Juli 1949 dan BFO yang didirikan di Bandung pada 27 Mei 1948 merupakan lembaga pemusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari RI. Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Inter-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah Republik Indonesia. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman kelompok yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan Konferensi Inter-Indonesia? Oke, apa yang dimaksudkan dengan Konferensi Inter-Indonesia? Tahan dulu, ada satu lagi. Silakan. Saya bertanya, Apa dampak dari konferensi Indonesia? Apa dampak dari Konferensi Inter-Indonesia? Baik, terima kasih kepada kedua teman kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman B. Apa yang dimaksud dengan Konferensi Inter-Indonesia? Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Baik, bagaimana dengan pertanyaannya? Oke, sudah. Pertanyaan kedua tadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa dampak dari Konferensi Inter-Indonesia? Langsung saja, dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Inter-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana dengan teman penanya? Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan.
Baik, selamat siang dan terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Sama saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini berhasil memastikan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Salah satunya, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas India dan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, hasil konferensi Meja Bundar. Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS dan merupakan uni kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Tujuan konferensi Meja Bundar yaitu untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar KMB merupakan konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan penyelesaian permasalahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Wakil Presiden Muhammad Hatta selaku ketua delegasi menyampaikan pidatonya di hadapan anggota delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag 10 November 1949. Tepat pada 2 November di tahun 1949, konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda resmi ditutup. Baik, sudah presentasi untuk kami. Kesempatan berikut saya persilakan kepada teman-teman Prof untuk menanggapi presentasi kami. Oke, silakan. Apa saja dampak konferensi Meja Bundar? Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya ingin bertanya terkait dengan konferensi Meja Bundar. Apa yang dimaksud dengan konferensi Meja Bundar? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Aminda, yaitu apa dampak dari konferensi Meja Bundar. Dampak dari konferensi Meja Bundar adalah Belanda dapat mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. Itu saja jawaban saya. Bagaimana menurut Pak Yuda? Puas. Oke, Pak Yuda menerima jawaban dari kami. Sekarang kami akan menjelaskan pertanyaan kedua dari saudara Usman, yaitu apa yang dimaksudkan konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB merupakan konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dalam penyelesaian permasalahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Bagaimana? Usman, apa yang diterima? Jawabannya sangat memuaskan. Oke. Terima kasih banyak kelompok 4, silakan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak adik-adikku sekalian. Ada 4 yang harus kita kerjakan bersama hari ini: negara-negara boneka buatan Belanda, perjanjian Loroyan, konferensi Indonesia, dan konferensi Meja Bundar sudah kita selesaikan dalam bentuk kelompok kita masing-masing. Kita sudah ambil kesimpulan bersama tadi di sana bahwa dari tempat bagian ini muncul pada konferensi Meja Bundar yang menyangkut tentang pengakuan tentang wilayah negara Indonesia secara sah. Luar biasa adik, dari kesimpulan yang jelas. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan harus dilakukan demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, harus berani terus mempertahankan nilai-nilai perjuangan para pendahulu kita dengan terus belajar dan berkarya demi memajukan tempat tinggal kita, bangsa kita, supaya kita bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Tetap semangat dan salam literasi untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk menutup kita dengan doa.